tes shakedown MotoGP Sepang 2026, Fabio Quartararo akan fokus ke dirinya sendiri untuk MotoGP 2027. Tes shakedown MotoGP Sepang 2026, Fabio Quartararo akan fokus ke dirinya sendiri untuk MotoGP 2027. Ya bosku, jelang tes shakedown di Sepang, Fabio Quartararo menjelaskan fokus utamanya saat pasar pembalap MotoGP terbuka untuk 2027. Pembalap Prancis itu diyakinkan untuk bertahan di Yamaha untuk tahun 2025 dan 2026, dengan kontrak bernilai 12 juta euro per tahun, menolak tawaran pindah ke Aprilia. Dalam kurun waktu tersebut, Quartararo hanya meraih satu podium Grand Prix saat Yamaha tersungkur ke posisi juru kunci klasemen MotoGP. Tujuan Yamaha tak lagi jadi fokus Quartararo. Dalam dokumenter terbaru di MotoGP.com, Quartararo mengatakan ambisinya tahun ini adalah memberi kembali hasil yang sangat bagus ke Yamaha. Tapi, itu bukanlah sesuatu yang dia pertimbangkan saat ia merencanakan masa depannya untuk 2027. Satu-satunya hal yang dapat meyakinkan saya adalah bagi saya untuk melompat ke motor dan merasa bahwa saya cepat dan bahwa saya menikmatinya. Ujarnya saat ditanya kemungkinan tetap bersama Yamaha setelah 2026. Ketika saya menandatangani kontrak untuk tahun ini dan tahun depan, tujuan saya adalah untuk membawa beberapa hasil yang sangat bagus kembali ke Yamaha. Tapi saat ini, saya ingin mencari diri saya sendiri untuk masa depan dan tujuan pribadi saya. Yamaha akan membalap dengan mesin V4 untuk pertama kalinya tahun ini saat mereka berupaya keras untuk kembali bertarung di baris depan. Komentar Quartararo tentang motor baru tidak terdengar antusias sejak pertama kali mengendarainya tahun lalu, dengan fokusnya memiliki motor yang langsung kompetitif, berlawanan dengan pendekatan hati-hati Yamaha. Tes pramusim mendatang di Sepang dan Buriram tampaknya menjadi kesempatan terakhir Yamaha untuk meyakinkan Quartararo untuk berkomitmen pada merek tersebut. Namun, terungkap selama acara peluncuran motor awal pekan ini bahwa belum ada diskusi tentang kesepakatan 2027 yang terjadi dengannya. Quartararo telah dikaitkan dengan perpindahan ke Honda, Aprilia, dan Ducati untuk tahun depan, dengan ketiga merek tersebut menawarkan alternatif kompetitif untuk Yamaha. Quartararo akan turun dalam tes shakedown di Sepang pada hari Rabu untuk MotoGP 2026, karena Yamaha masih dapat konsesi D. Jelang tes pramusim MotoGP 2026, Marc Marquez dan Bagnaia kompak mendukung aturan restart baru di MotoGP. Diperkenalkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi petugas trek, MotoGP kini melarang motor dinyalakan kembali di tepi trek atau area run-off setelah kecelakaan. Sebaliknya, motor yang mati setelah kecelakaan akan didorong ke service road sebelum dinyalakan kembali. Hal itu akan menambah waktu untuk pembalap yang jatuh kembali ke trek, dan beberapa orang mungkin berpendapat bahwa mendorong motor sampai service area akan lebih lama dari mendorong motor di run-off area. Namun, hal itu akan mengakhiri situasi di mana pembalap menolak untuk meninggalkan sepeda motor yang terjatuh, bahkan setelah beberapa kali gagal menyalakan kembali di pinggir sirkuit. Perubahan aturan ini hanya berlaku jika mesin tidak menyala. Jika motor tetap menyala setelah terjatuh, mereka tetap diizinkan untuk kembali ke lintasan seperti sebelumnya. Saya setuju, karena pada akhirnya itu cara yang lebih aman, kata Marc Marquez. Yang saya baca adalah aturan itu hanya berlaku jika mesin mati. Jadi, jika Anda mengalami kecelakaan kecil dan mesin tidak mati, maka Anda bisa melanjutkan balapan. Juara dunia 9 kali itu, yang tampak marah ketika petugas lintasan, hampir menjatuhkan motornya setelah kecelakaan, saat latihan di Motegi tahun lalu menambahkan, memang benar bahwa terkadang akan sulit bagi petugas lintasan, tetapi jika aturannya mengatakan, jika motor mati, Anda tidak dapat melanjutkan balapan, maka itu jelas. Jadi itu lebih baik untuk semua orang. Marquez terkenal karena kemampuannya
menyelamatkan poin setelah terjatuh, yang terbaru di Jerez musim lalu, di mana ia berhasil naik ke posisi ke-12 setelah terjatuh di awal balapan. Sangat penting membuat mesin tetap menyala. Menurut saya ini perubahan yang bagus demi keselamatan, tambah Francesco Bagnaia sebelum bercanda. Sejujurnya, saya tidak pernah seberuntung Mark, motor saya selalu rusak saat saya jatuh. Hal itu menyoroti potensi efek samping dari aturan tersebut. Kini akan lebih penting bagi pembalap untuk menjaga motor mereka saat terjadi kecelakaan untuk mencegah mesin mati mendadak. Saya perlu lebih berpegangan pada motor, aku Bagnaia. Tapi itu sesuatu yang saya coba pelajari karena Mark, seperti di Jerez tahun lalu, terjatuh dan mampu bangkit kembali untuk mendapatkan poin. Anda tidak bisa mendorong menyalakan motor jika sudah berhenti. Tapi jika masih menyala, Anda bisa. Jadi penting untuk mencoba menjaga mesin tetap menyala. Memegang kendali saat motor tergelincir keluar lintasan, meningkatkan risiko cedera pada pengendara akibat motornya sendiri. Sementara itu, peraturan ini juga dapat mendorong tim untuk menyesuaikan strategi anti-stalling, menjaga mesin tetap menyala lebih lama saat motor berada dalam posisi miring. Namun, hal itu perlu diimbangi dengan potensi kerusakan mesin.